Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Reski selaku dosen pengampu mata kuliah Geologi Struktur, dan yang saya hormati pula Kak Tiara beserta asisten praktikum Geologi Struktur lainnya. Saya Bagas Satria Fadlillah dengan nomor pokok mahasiswa 20065266264 akan memaparkan hasil dari praktikum Geologi Struktur minggu ke-7. Pada kesempatan kali ini kita membutuhkan yang pertama adalah soal dari praktikum minggu ini, di mana saya selaku praktikan diberi dua gambar lipatan, kemudian penggaris, alat tulis berupa pensil dan penghapus. Oke, langkah selanjutnya kita mengerjakan untuk lipatan yang pertama. Di sini analisa yang dapat saya paparkan adalah di sini terdapat suatu lipatan. Ketika melihat lipatan ini, orientasi kita adalah mengenai sinform dan antiform. Dimana ketika melihat ini adalah sinform karena menuju ke bawah, dan ini antiform karena menuju ke atas. Mengapa kita menamakan dengan antiform dan sinform? Karena berdasarkan lipatan saja belum dapat menggambarkan litologi dari lipatan tersebut. Layar-layarnya dapat kita analogikan sebagai antiform dan sinform. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan dua garis seperti itu. Yang pertama adalah garis dari antiform, kemudian garis dari sinform. Nah, untuk menentukannya, ini sudah saya lakukan penitikan di sinform untuk hinge yang paling tinggi. Kemudian di sinform kita dapat lakukan seperti ini untuk menentukan titik tertinggi dari masing-masing layer lipatan ini. Kemudian langkah selanjutnya kita membutuhkan bantuan menggaris untuk menggabungkan titik-titik ini menjadi sebuah garis. Ya, kita gariskan. Ini, kemudian yang ini juga. Oke, ketika kita sudah mendapatkan ini, maka langkah selanjutnya kita membutuhkan bantuan dari busur yang sudah saya print, di mana di busur ini memiliki sudut sampai dengan 50 derajat. Di sini 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, kita memerlukan garis untuk menentukan perpendikular dari lipatan ini, di mana garis ini kita buat berdasarkan tegak lurus dari garis yang tadi sudah kita buat sebelumnya menggunakan bantuan titik dari poin tertinggi dari suatu lipatan tersebut. Ini dapat kita buat seperti ini, tegak lurus ya. Terus kemudian di sini juga kita buat. Oke, seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan akurasi dari busur untuk disejajarkan dengan garis yang tadi. Kemudian kita lihat, jika kita menggunakan busur seperti ini, maka kita menghitung di derajat 50. Kita lihat dari sini garis ini, kemudian kita dekatkan dengan layer lapisan. Ketika layer lapisan sudah menyentuh di sini, maka titik ini kita tandakan. Kemudian kita menggunakannya kemudian untuk menitiki layar-layar yang lain, kemudian kita sambung. Oke, untuk penitikan mungkin penjelasannya sampai situ. Selanjutnya akan saya lakukan penitikan di luar video. Nah, ini sudah kita lakukan penitikan di struktur yang sebelah kiri ini. Kemudian untuk melakukan penitikan di yang sebelah kanan, kita menggunakan busurnya, kita balik seperti ini. Kemudian kita interpretasikan lagi sampai dia bertemu di layar-layar ini. Kemudian kita lakukan penitikan. Nah, setelah mendapatkan titik-titiknya, maka kita sambungkan titik-titik tersebut. Titik-titik ini menggambarkan busur 50 derajat terhadap lipatan yang sudah kita lakukan penitikan. Kemudian kita dapat melakukannya baik itu dari 50 derajat, 40 derajat, 30 derajat, 20 derajat, sampai dengan 10 derajat. Ataupun sebisanya sampai kita mendapatkan ruang terbaik pada gambaran lipatan yang kita miliki.
Oke, akan saya lakukan untuk derajat-derajat berikutnya. Nah, ini adalah hasil dari penitikan sekaligus garisan dari titik-titik yang sudah kita buat. Selanjutnya kita menentukan tipe dari isogon masing-masing layer, baik itu layer A, B, dan C. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah memiliki data. Yang pertama kelas 1 dibagi menjadi 3, yaitu kelas 1A, kelas 1B, dan kelas 1C. Dimana kelas 1A cenderung isogonnya ke arah luar, yang dimana kita tahu ini adalah lebih ke anti-clean ya. Selanjutnya parallel fold untuk 1B dan 1C bentukannya seperti ini. Kemudian untuk yang kelas 2 yaitu lebih ke paralel isogon. Jadi isogonnya berbentuk seperti melurus. Selanjutnya kelas 3 itu lebih meruncing ke arah ujung dari sebuah perlipatan. Nah, dari data yang kita miliki ini kita dapat menentukan layer A, layer B, dan layer C. Dimana layer A ini adalah yang ini. Ya, yang ini kita bisa lihat bahwa isogonnya memiliki kecenderungan untuk paralel ya ke arah luar, namun dia paralel. Maka ini dapat saya simpulkan sebagai masuk ke kelas 2, yaitu yang paralel isogon, yang similar fold. Kemudian yang B, layer yang B kita dapat lihat tarik. Nah, seperti ini dia bentuknya seperti masuk ke dalam gitu ya, ke atas lipatannya. Di sini kita bisa lihat one and only gitu ya, kelas. Jadi ini masuknya ke kategori kelas 3 divergen isogon. Nah, kemudian layer yang C. Nah, ini lebih ke arah luar untuk orientasi isogonnya. Dimana yang ke arah luar itu ada 3 opsi nih dari kelas 1, yaitu 1A, 1B, dan 1C. Nah, kita bisa lihat untuk arahnya sendiri itu lebih menunjukkan ke arah yang 1C ya. Ini tidak ada paralelnya maupun konvergen dari isogonnya. Jadi dapat disimpulkan untuk layer A, B, dan C, yang A memiliki tipe di kelas 2 yaitu paralel isogon, yang B memiliki di kelas 3 yaitu divergen isogon, dan yang C memiliki tipe di kelas 1C. Nah, berikut merupakan kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi, layer A, layer B, dan layer C. Nah, untuk yang antiform itu ditambahkan dengan misalkan layer A, maka penamaannya adalah kelas 2 paralel isogon antiform. Apabila dia berada di sinform yang ini, maka dinamakan dengan kelas 2 paralel isogon sinform. Oke, mungkin sekian untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, selanjutnya ini adalah soal kedua, di mana kita dapat menginterpretasikan di sini ada arah mata angin north ke atas. Kemudian kita bisa lihat nih arah dipnya, yaitu ada 15, 22, 26, 15, dan 12. Nah, ini kita bisa lihat ini arah dipnya itu menuju keluar. Ya, jadi 15 menuju ke sana, 22, 15, 12 menuju keluar. Artinya ini adalah sebuah lipatan yang memiliki bentuk anti-clean. Kemudian kita menghitung menggariskan nilai dari plusnya ini menjadi menggunakan sebuah penggaris seperti ini. Oke, kemudian setelah kita menggunakan penggaris ini, kita mengorientasikan nilai mata angin sumbunya dari north ya, seperti ini. Dan arah mata angin yang 4. Itu kita bisa tulis di sini north, east, south, dan west. Nah, kemudian kita lihat di sini. Di sini menunjukkan ke arah south menuju west. Artinya kita dapat menuliskan di sini memiliki kesimpulan yaitu south westward dengan bentuk yang anti-clean. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.